Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Suster Grace di channel Suster Grace. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga masih tetap sehat, tetap semangat dan tetap gembira ya. Apalagi dalam masa menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini, saya akan melanjutkan sharing kemarin pada video yang lalu tentang kisah panggilan. Nah, teman-teman, kemarin ceritanya sudah sampai, saya sudah sampai di sudah diterima di perusahaan itu untuk bekerja. Namanya perusahaan plywood itu PT Kalamur. Nah, jadilah saya bekerja teman-teman. Ya, nama juga kita mengadu nasib di rantau, pastinya kita akan usahakan segala sesuatu yang bisa membantu kita untuk hidup baik. Jadi saya bekerja seperti apa adanya, seperti aturan yang ada, pokoknya bekerja dengan baik. Tapi juga sambil saya ikut kegiatan rohani, jadi saya tidak meninggalkan kegiatan rohani. Selagi ada waktu, saya tetap ikut kegiatan rohani ke gereja dengan berbagai kegiatan yang ada di gereja. Nah, kemudian teman-teman, dalam kesibukan saya bekerja dan juga keaktifan saya dengan berbagai kegiatan di gereja, keinginan untuk menjadi seorang biarawati itu sepertinya muncul kembali. Awal dari keinginan itu dulu, karena di Toraja itu jarang biara, jadi biasanya yang kami biasa ketemu atau biasa lihat itu Suster YMY yang ada di Toraja. Nah, pertama melihat mereka kan kagum sekali, kayak melihat mereka dengan busana biara, lalu melihat sepintas ya, kayaknya kagum sekali dengan kehidupan seorang biarawati. Meskipun pada saat itu saya belum mengerti tentang kehidupan seorang biarawati. Hanya waktu itu terlintas dalam pikiran, rasa kagum di dalam hati itu ada. Nah, tapi saya juga hanya mau menghayal juga, seperti tidak berani menghayal apakah saya bisa seperti itu waktu itu. Nah, kemudian setelah saya sampai di tanah rantau dan saya aktif di gereja, lalu kemudian kami sering bertemu dengan suster, saya bisa bergaul akrab dengan pastor-pastor. Nah, paroki kami itu, saya waktu di Samarinda itu saya termasuk di paroki Santo Pius Tenggarong. Jadi terus kami di stasi di Loajanan gitu. Nah, kebetulan karena sering berkomunikasi dengan pastor, lalu kita bisa tahu sedikit-sedikit, begini ya kehidupan biarawan dan biarawati. Waktu itu yang saya tahu pastor dan suster saja. Nah, satu kali ini kejadian yang memulai dari untuk panggilan saya itu teman-teman, waktu ada kegiatan muda-mudi ya, waktu itu belum dikenal sebagai OMK tapi muda-mudi. Lalu kami dari stasi Loajanan juga ikut di Tenggarong. Nah, kemudian di sela-sela kegiatan itu ada kesempatan bertemu dan berkonsultasi dengan almarhum Bruder, namanya Bruder Stanis, baru-baru ini meninggal. Dengan salah satu teman saya yang waktu itu juga sebagai muda-mudi dari, kalau tidak salah dia dari Tanjung Isui. Kami ngobrol dengan Bruder, lalu iseng-iseng tanya, bagaimana sih caranya masuk biara begitu. Nah, dari awalnya itu teman-teman, lalu kemudian
Bruder memberi masukan begini begitu, begini begitu. Lalu kemudian saya tidak tahu kalau Bruder mungkin menceritakan ke anggota komunitas di paroki. Lalu beberapa pastor ternyata tahu, dan beberapa pastor bertanya kepada saya, benar kamu mau masuk biara? Nah, waktu itu saya sendiri masih bingung lah begitu, belum pasti. Ya. Karena saya sama sekali pengetahuan tentang hidup di biara itu masih sangat kurang. Pokoknya anggap saja masih nol sama sekali. Nah, saya diberi masukan oleh para pastor, waktu itu Pastor SPD, untuk mungkin kunjungi biara dulu supaya tahu hidup di biara. Nah, ada juga waktu itu yang Frater Top di sana memberi beberapa brosur. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana ketahuan sama apa yang pernah saya sampaikan, kami bicarakan dengan Bruder itu, ketahuan sama teman saya. Akhirnya di tempat kerja itu ada juga yang Katolik. Kemudian begitulah mereka, ada satu bapak yang kepala bagian di situ, di tempat saya kerja itu orang Jawa, lalu kemudian menyampaikan ke mamanya yang di Jawa, lalu saya dikirimi brosur. Nah, dari brosur itu saya berkonsultasi dengan beberapa biara, tetapi biara yang dekat di Samarinda itu saya pernah ke MASF di Samarinda, kemudian pastor juga memperkenalkan SSPS, dan juga ada juga yang memperkenalkan PRR. Nah, dari beberapa biara ini sempat juga koresponden dengan biara PIJ. Saya mendapat balasannya dari saya beberapa kali, antara 2 atau 3 kali saya berkunjung ke biara MASF. Nah, saya melihat, oh begini suster-suster. Kalau saya pas tidak kerja, waktu off saya ke susteran itu diajak untuk doa bersama, diajak makan bersama, dan kemudian sore baru saya pulang. Nah, begitu juga waktu saya ke susteran PRR di Balikpapan. Saya diajak oleh pastor ke sana, lalu melihat situasi dan kehidupan suster. Kadang saya menginap, kalau pas saya lagi off, saya nginap di sana 1 malam, baru saya pulang gitu. Nah, begitulah. Jadi perjalanan waktu yang kemudian tidak saat itu serta-merta saya langsung putuskan, iya saya pilih ini atau itu. Nah, kemudian teman-teman, di dalam perjalanan itu, di dalam saya sedang menjejaki beberapa biara dengan koresponden dan juga dengan berkunjung langsung, saya menyampaikan niat saya kepada mama, kepada orang tua begitu, pada mama dan bapak begitu. Nah, disitulah tantangan pertama yang saya dapatkan teman-teman, karena waktu itu mama tidak setuju, sama sekali tidak setuju kalau saya masuk biara. Karena mungkin karena saya sudah kerja, bisa membantu mereka sedikit, meskipun sedikit, tetapi ya bisalah membantu seperti itu. Nah, saya waktu saya mulai mau menyampaikan masuk biara itu sudah 2 tahun saya kerja, sudah 2 tahun kerja. Nah, kemudian waktu saya sampaikan itu, mama kan tidak setuju. Kalau bapak waktu itu, almarhum bapak saya masih hidup, bapak itu santai saja. Bapak punya prinsip, kalau itu yang kamu mau, kalau itu pilihan kamu, silahkan. Toh yang menjalani hidup itu kamu sendiri. Sama seperti saudara-saudari yang lain, kalau mereka, kakak-kakak lah khususnya, waktu mereka mau meminta untuk menikah, bapak tidak pernah protes atau memilih-milih begitu. Prinsipnya bapak, kamu yang menjalani hidup itu, kalau itu pilihanmu silahkan. Nah, bapak saya memang jempol. Nah, tapi mama waktu saya menyampaikan itu, mama sempat protes.
katanya sempat bukan hanya protes kepada saya tapi protes kepada Tuhan, sampai menyampaikan Tuhan, ini lain yang saya minta kok lain yang diberikan. Nah, karena mama tidak mau waktu itu, maka saya dibantu oleh pastor dan frater untuk menjelaskan kepada mama. Ternyata mama itu salah mengerti. Nah, jadi mama itu pikirnya kalau kita masuk biara putus hubungan dengan orang tua atau keluarga. Padahal tidak, mama sendiri kan tidak tahu seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi tahun itu tidak langsung masuk biara, tetapi menunggu mama sampai memberi izin. Sampai yang terakhir saya ingat, itu pas Kamis Putih, pastor mendapat surat dari mama mengatakan bahwa kalau anak saya mau masuk biara, mau jadi suster, tolong kasih tahu dia, silahkan gitu. Itu saya ingat pas Kamis Putih. Nah, itu pastor menerima surat dari mama. Kemudian pastor panggil saya dan disampaikan itu. Waktu itu rasa terharu juga teman-teman. Nah, selanjutnya saya juga tidak langsung berhenti kerja, tetapi kemudian saya persiapkan segala sesuatu yang harus saya persiapkan. Dan waktu itu saya belum menentukan saya mau masuk biara mana. Gitu. Prosesnya panjang teman-teman. Selama saya dalam penantian mendapat izin dari mama itu, saya novena, saya juga kalau saya jalan salib itu saya intensikan supaya saya mendapat restu dari mama. Soalnya saya berpikir begini, saya mau memutuskan sesuatu itu, saya membutuhkan dukungan doa, dan doa itu dari restu mama, sehingga saya menanti sampai mama memberi restu dan mengizinkan saya, baru saya mengambil keputusan untuk pilih biara mana. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk pilih biara yang mana, prosesnya bagaimana, kita lanjut di bagian yang berikutnya supaya jangan terlalu panjang ya. Oke.